Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak akan dapat meraih kebajikan sempurna hingga kamu menafkahkan sebagian harta yang paling kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Hadirin pemirsa yang berbahagia, ayat ini menarik perhatian kita bahwa kita tidak mungkin mencapai kebajikan sempurna, kebajikan tertinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita tidak mengorbankan sebagian dari harta yang kita cintai. Dan sekecil apapun yang kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di banyak tempat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala telah menarik perhatian kita untuk banyak berkorban, banyak membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala memiliki dua cara dalam hal ini. Yang pertama, ayat-ayat yang bersifat basyiron, yakni pemberian kabar suka. Yang kedua adalah ayat-ayat yang bersifat nadhiron, yakni berupa peringatan yang ditujukan kepada mereka yang enggan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat tentang pengorbanan yang di dalamnya mengandung basyiron atau kabar suka bisa kita baca di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-264. Di mana di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar suka bahwa barang siapa yang mampu membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala dengan tidak menyebut-nyebut kebaikan dan tidak pula menyakiti, maka ada ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganjaran besar seperti apa yang Allah Ta'ala sediakan tentu akan diperoleh atau akan dirasakan oleh mereka yang dengan ikhlas berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya adalah keberkahan umur, keberkahan di dalam keluarga, soleh-solehahnya keluarga kita. Itu pun merupakan ganjaran besar dari sisi Allah Ta'ala sebagai pengembalian atas pengorbanan yang dilandasi dengan keikhlasan. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah juga ayat yang ke-275, Allah Ta'ala memberikan kabar suka bahwa barang siapa yang membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala dengan terang-terangan dan ataupun secara sembunyi-sembunyi, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Tentu dua ayat ini merupakan gambaran kepada kita sekalian bahwa Allah Ta'ala betul-betul memberikan kabar suka yang tidak mungkin Allah Ta'ala menyalahi janjinya kepada mereka yang telah membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala sesuai dengan peraturannya. Kita bisa menjumpai pula di dalam surah Al-Baqarah ayat 266, di mana Allah Ta'ala memberikan kabar suka kepada mereka yang mampu membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala dengan penuh keikhlasan, bahwa pengorbanan mereka itu akan dilipat gandakan seibarat sebulir biji yang kemudian akan menumbuhkan 7 bulir dan setiap bulirnya akan tumbuh 100 biji. Jadi dilipat gandakan sampai 700. Dan perlu kita ketahui bahwa angka 700 atau angka 7 di dalam bahasa Arab itu merupakan angka yang tak terhingga atau mengisyaratkan kepada tak terhingganya karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian kedua dari ayat-ayat tentang pengorbanan adalah bersifat nadhiron
artinya sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita jumpai di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-255, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Allah taala rizkikan kepadamu, karena akan datang suatu hari yang tidak ada lagi jual beli, kemudian tidak pula ada persahabatan dan tidak pula ada syafaat. Dan ingatlah bahwa orang-orang kafir itulah orang-orang yang berbuat aniaya." Jadi di dalam ayat ini Allah Ta'ala secara halus memperingatkan kepada kita bahwa selama kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu dalam jumlah besar, jumlah yang sedang, ataupun dalam jumlah yang sekecil apapun itu, maka ada kewajiban bagi kita untuk menafkahkan sebahagiannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita tidak menafkahkannya, maka akan dihukumi sebagai orang ingkar yang telah berbuat keaniayaan bagi diri kita sendiri. Sebab nanti tidak ada lagi jual beli di antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang meringankan karena persahabatan, dan tidak pula akan ada syafaat yang bisa menyelamatkan kita kecuali dari amal-amal kita. Oleh karena itu, selagi kita masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa beramal di dunia ini, maka jangan sampai terlewatkan. Ini adalah kesempatan yang maha baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Kemudian di dalam surah Ali Imran ayat ke-181, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada kita lebih keras lagi bahwa, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil di dalam membelanjakan apa yang telah dirizkikan Allah dari karunia-Nya itu sebagai perbuatan yang baik. Bahkan itu adalah perbuatan buruk. Akan dikalungkan kepada mereka apa yang mereka bakhilkan pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan di langit dan di bumi. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Ayat ini memberikan peringatan yang lebih keras kepada kita sekalian, bahwa manakala datang kepada kita kesempatan untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau untuk membelanjakan sebagian rizki yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berbuat bakhil atau tidak mau memberikan pengorbanan itu, maka disebutkan dalam ayat ini kebakhilan itu akan dikalungkan kepada kita pada hari kiamat. Ini tentu saja merupakan peringatan yang lebih keras dari ayat sebelumnya kepada kita sekalian untuk terus memperhatikan pengorbanan-pengorbanan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai warga jemaat telah diminta oleh sistem kita agar kita merinci anggaran pengorbanan kita setiap tahunnya. Hal ini dilakukan semata-mata agar kita mampu melaksanakan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam pengorbanan, sehingga di masa yang akan datang tidak ada penyesalan bagi diri kita. Oleh karena itu, janganlah kebakhilan di dalam pengorbanan harta menguasai diri kita. Ya, kalau itu terjadi, maka kita akan luput dari kebaikan-kebaikan. Di dunia ini banyak sekali orang sedemikian rupa merinci dengan sangat detail pendapatan dan pengeluaran mereka setiap tahunnya untuk tujuan duniawi mereka. Akan tetapi, sangat sedikit orang yang begitu detail merinci apa yang akan dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di dalam jemaat sudah sedemikian rupa untuk bisa menjalankan pengorbanan-pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sampai kita anggarkan. Nah, tentu ini merupakan cara secara berjamaah agar kita bisa menjalankan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Ingat, harta itu hakikatnya hanyalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tidak sisihkan untuk
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita hanya mengkonsumsinya atau menghabiskannya untuk urusan duniawi, maka harta itu hanya akan memberikan kemanfaatan di dunia ini saja. Hadirin pemirsa dimanapun berada, syarat baiat nomor 5 menuntut kita agar kita senantiasa setia terhadap Allah Ta'ala dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan nikmat ataupun musibah. Pada saat ini, syarat baiat ini menemukan momentumnya. Dengan hadirnya corona ke tengah-tengah kita, banyak dari antara kita mengalami berbagai kesulitan. Mulai dari menurunnya pendapatan, kena PHK, ataupun perniagaan terhenti. Pada saat sekarang ini, dalam kondisi sulit ini, kesetiaan kita diuji oleh Allah Ta'ala. Apakah dengan ganjalan seperti ini kita akan berhenti berkorban, atau kita akan terus berupaya untuk senantiasa memberikan pengorbanan di jalan Allah Ta'ala? Tentu bukan jumlah yang Allah Ta'ala lihat, tetapi upaya kita untuk bisa memberikan pengorbanan tanpa henti, itulah yang akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha tahu seberapa pendapatan kita. Manakala kita jujur di hadapan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan hal yang lebih dari apa yang kita bayangkan. Al-Quran berbicara, min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki, min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak pernah kita kira. Ayat di awal yang telah saya sebutkan memperingatkan kita semuanya bahwa segala pintu kebaikan akan tertutup manakala kita dikuasai sifat bakhil dalam mengorbankan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila kita tenggelam dalam mencintai harta secara berlebih-lebihan. Perhitungan yang ketat, teliti, dan hati-hati dalam merinci anggaran pengorbanan kita yang kemudian kita bisa melaksanakannya di masa yang akan datang, itu akan berpengaruh bagi kemajuan kerohanian kita. Hal ini sebagaimana telah disabdakan oleh Hazrat Khalifatul Masih Tsani. Beliau menyampaikan, kemudian secara rohani, faedah infak itu adalah bahwa barang siapa yang membelanjakan hartanya untuk Allah Ta'ala, maka lama-kelamaan ia akan menjadi bertambah kuat dalam agamanya. Karena itulah saya berkali-kali menyampaikan kepada anggota jemaat bahwa barang siapa yang lemah agamanya dan ia tidak mengambil bagian pada kebaikan yang lain, maka seyogyanya dari mereka canda harus diambil. Sebab apabila dia membelanjakan hartanya, maka dia akan mendapat keteguhan dalam iman, dan keberanian serta kemantapan dirinya akan menjadi bertambah. Dan pada tahap berikutnya, ia akan berpartisipasi dalam kebaikan-kebaikan yang lain. Berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menghancurkan harta kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji justru akan melipat gandakan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sebagai berkah dari pengorbanan yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan hal ini ada satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita renungkan. Hadis itu berbunyi demikian. Dari Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada setiap pagi 2 malaikat turun ke bumi. Dari antara mereka berkata, hai Allah, tambahkanlah anugerah-Mu pada orang-orang yang dermawan, dan ciptakanlah lagi setelahnya orang-orang yang mengikuti jejaknya. Yang kedua berkata, hai Allah, timpakanlah pada orang-orang kikir yang senantiasa menahan tangannya dari memberi, dan ciptakanlah kehancuran pada harta benda mereka. Bukhari Kitabuz Zakat, bab Qaulillah
fa amma man ata wattaqo. Jadi hadis ini Bapak Ibu sekalian sangat jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwa malaikat pun begitu rupa mendoakan kepada orang-orang yang dermawan agar harta mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat yang ini berdoa bahwa agar setelahnya ada lagi orang-orang yang senantiasa berkorban di jalan Allah taala. Sementara malaikat yang satu berdoa kepada Allah taala agar harta yang bakhil dari orang yang bakhil ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan saya sampaikan nasihat dari Hadrat Khalifatul Masih yang kelima. Beliau bersabda bahwa janganlah menumpuk pembayaran baik A maupun wasiat, karena hal itu akan menimbulkan kesulitan baru pada kalian. Oleh karena itu, dari sebelumnya lah seyogyanya kalian dengan pemikiran yang matang membereskan perhitungan-perhitungannya dan berupayalah untuk memenuhi janji yang telah dibuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan saja ada penghasilan, maka keluarkanlah berapa saja bagian dari candahnya, agar di kemudian hari kalian tidak akan menemukan kesulitan. Dan dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala pun akan mengalirkan tanpa henti karunia-karunia-Nya kepada kita sekalian. Ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang bagaimana Allah taala sedemikian rupa menjaga harta orang yang berkorban di jalan Allah taala. Ya, di dalam hadis ini disebutkan bahwa awan pun sampai sedemikian rupa mengatur untuk bisa menurunkan hujan di tanah orang yang berkorban di jalan Allah Ta'ala. Ketika orang itu ditanya, wahai fulan, kenapa awan itu hanya menurunkan hujan di tanah yang kamu garap? Maka orang itu mengatakan bahwa demikianlah aku mengatur hasil dari panenan saya, bahwa sepertiga saya potong untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sepertiganya lagi saya sisihkan untuk keluarga saya, dan sepertiganya lagi saya sisihkan untuk menanam kembali di masa yang akan datang sebagai benih. Merujuk kepada hadis ini, saya kira pengorbanan al-wasiat yang tertinggi sepertiga diberikan. Ya, walaupun di bawahnya ada 1/5 dan 1/10. Jadi hadis ini menginspirasi kita semua bagaimana kemudian jemaat ini sama sekali tidak mengada-ada. Jemaat ini sama sekali tidak membuat peraturan baru, tetapi justru melaksanakan contoh dan teladan baik dari ucapan maupun perbuatan para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang utama. Keikutsertaan kita di dalam seluruh pengorbanan yang ada di dalam jemaat, insya Allah Ta'ala akan berbuah kebaikan. Dan kemudian kita bisa membawa serta seluruh keluarga kita dalam sistem pengorbanan yang telah dicanangkan oleh jemaat, juga merupakan kebaikan dari sisi yang lainnya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pengorbanan itu jangan sebatas pada diri kita. Kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala agar pengorbanan kita terus mengalir dan dilaksanakan oleh keturunan-keturunan kita. Ada beberapa ayat dari Al-Quranul Karim, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita dan memperkokoh niat dan istiqomah kita di dalam menjalankan pengorbanan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Al-Quran itu terdapat di dalam surah Ibrahim, ya, ayat yang ke-25 sampai ke-28. Allah Ta'ala berfirman, tidakkah engkau lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan satu kalimah yang baik seperti sebatang pohon yang baik, yang akarnya kokoh kuat dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Ia memberikan buahnya pada setiap waktu dengan izin Tuhannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan-perumpamaan itu bagi manusia supaya mereka mendapat nasihat. Dan perumpamaan kalimah yang buruk
adalah seperti halnya pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi ini. Tidaklah baginya dapat tegak kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan orang-orang beriman dengan firman yang kokoh dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan sesat orang-orang yang aniaya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat apa yang Dia kehendaki. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat beberapa contoh dari mereka yang telah memberikan pengorbanan harta di jalan Allah Ta'ala semasa hidupnya. Kita melihat bahwa keturunan mereka sampai kepada puncak kejayaan baik secara rohani maupun secara jasmani. Itu ibaratnya adalah pohon yang ditanam dan akarnya kuat kokoh ke bumi dan cabang-cabangnya sampai menjulang tinggi ke langit. Artinya keturunan-keturunannya memperoleh kesuksesan yang secara istimewa baik dalam kehidupan di dunia ini maupun di dalam kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar karunia Allah Ta'ala turun kepada kita sekalian dan berkah-berkah pengorbanan yang telah kita berikan di jalan Allah Ta'ala akan kita terima dan sampai kepada anak keturunan kita. Mudah-mudahan demikian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.